Jalan-jalan ke Tanah Toraja. Jangan lupa membeli kopi. Selamat datang di podcast KPPN Makassar 2 yang pastinya sangat menginspirasi. Yeay. Bersama saya Dian Kartika yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, sobat perbendaraan, kali ini saya tidak sendiri ya, karena saya ditemani oleh dua narasumber yang merupakan pejabat dan staf pada KPPN Makassar 2 yang pastinya sudah tidak diragukan lagi kehandalannya. Nah, katanya nenek saya nih ya, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu mari kita kenalan. Yang pertama, yang paling ganteng dan sangat bijaksana, Kepala KPPN Makassar 2, Bapak Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Cuman Iya. ada sedikit ini batuk-batuk. Oh ya nih. Pak, enggak apa-apa Pak, lagi musim pancaroba Oke. Pak. Kemudian narasumber berikutnya adalah staf di seksi bank yang sehari-harinya menangani terkait dengan ultra mikro. Kita sambut Ibu Nasmia. Assalamualaikum Kamia. Waalaikumsalam Dian. Bagaimana kabarnya? Kayaknya sehat walafiat ya Kak. Alhamdulillah sehat Mbak Dian. Iya. Nah, terkait dengan tema kita nih ya Pak, ultra mikro. Mungkin bagi insan perbendaharaan itu sudah tahu dan familiar terkait UMI. Bagi orang awam atau masyarakat luas mungkin masih sangat sedikit yang tahu tentang UMI. UMI itu apa sih Pak? Apa UMI itu istrinya Abi atau apa? Bisa dijelaskan Pak, izin Pak. Baik, makasih Mbak Dian. Selamat sore sahabat perbendaraan KPPN Makassar 2. UMI adalah salah satu program pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat ekonomi bawah. Jadi UMI itu adalah kredit UMI, lengkapnya kredit UMI, kredit ultra mikro. Jadi tujuannya adalah untuk fasilitas pembiayaan yang lebih mudah dan cepat yang dibagi terutama untuk masyarakat yang tidak memiliki akses ke pembiayaan perbankan. Ke perbankan ya Pak. Oh iya. Kemudian saya mau bertanya ke Bu Mia. Nah, terkait dengan UMI, bisa dijelaskan nggak Bu, sehari-harinya itu menangani kayak bagaimana? Apakah kita itu sebagai kayak bank begitu menyalurkan atau seperti apa? Oh, di KPPN kita hanya pencocokan data aja sih Bu Dian. Kalau untuk penyalurannya ada penyalur yang menyalurkan, ada dari Koperasi Mitra Duafa, ada dari Permodalan Nasional Madani atau PNM, dan ada dari Pegadaian. Oh, Kalau di KPPN tidak ada penyaluran Bu Dian masalah kredit UMI. berarti cuman kayak pemantauan atau monef begitu ya Bu? Iya, monef saja Bu Oh. Dian. Dengan pencocokan data di SIKP UMI yang data-datanya itu dicocokkan KTP-nya, plafonnya berapa. Itu saja sih Bu Dian. Terus kalau misalnya dari hasil pencocokan tersebut ada data tidak sesuai, apakah KPPN bisa komplain atau bisa ubah datanya atau berpengaruh enggak Bu selama ini? Oh, kalau itu Bu Dian kita tidak bisa merubah. Kita hanya kasih keterangan saja ini tidak lengkap, misalkan KTP tidak sama atau misalkan uangnya yang dipinjam misalkan di dokumen itu 7 juta sedangkan di SIKP 5 juta, cuma dicocokkan saja terus dikasih keterangan di bawahnya di dokumen sekian, di SIKP sekian. Oh siap. Izin mau bertanya ke Pak Arif lagi. Nah sekarang kan Pak Menteri Keuangan itu sedang melakukan reformasi birokrasi. Salah satunya itu sinergisitas antar eselon 1 di Kemenkyu atau Kemenkyuan.
amanat Ibu Menkyu, yaitu seluruh unit eselon 1 diharapkan dapat berperan dalam pemberdayaan UMKM. Nah, yang saya ingin tanyakan, KPPN sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan, bentuk peranan terhadap UMKM itu seperti apa ya, Pak? Ya, Mbak Dian, memang belakangan ini banyak amanat yang diberikan kepada KPPN. Kalau dulu mungkin sekilas sedikit ya mundur. Kalau dulu orang taunya KPPN itu hanya menyalurkan dana saja dari tagihan dari Satker atau dari rekanan. Tapi sekarang KPPN memiliki peran baru, yaitu dalam rangka tadi seperti sampaikan Mbak Dian untuk sinergitas peran Kementerian Keuangan, diantaranya untuk melakukan pembinaan ke UMKM. UMKM ya, Pak. Diantaranya UMI ini. Nah, yang dilakukan oleh KPPN sendiri terkait untuk UMI ini, kita sudah pernah melakukan fasilitasi, mempertemukan antara UMKM tadi dengan pihak penyalur. Itu tadi yang disebutkan oleh Mbak Nasmia, PNM, Pegadaian dan Koperasi. Kita sudah pernah pertemukan di sini. Kemudian kita juga menyiapkan pojok UMI, yaitu untuk memfasilitasi si debitur UMI tadi memasarkan produknya. Selain dari tugas-tugas tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nasmia ya, untuk melakukan survei dan segala macam. Jadi ada transaksi juga ya, Pak, di pojok UMI itu, atau cuman pemasaran saja? Oh, yang sebelumnya ada. Yang sebelumnya memang ada, tapi memang nggak besar. Karena kan hanya ke paling konsumennya teman-teman KPPN atau Satker bendahara ketika datang ke KPPN untuk melakukan transaksi. Nah, ke depan memang ini harus ada perubahan format. Jadi peran KPPN terkait dengan fasilitasi UMI ini tidak hanya sekedar menyiapkan tempat untuk seolah-olah tempat dagang, tidak, kedepannya tidak seperti itu, tapi lebih kepada memfasilitasi untuk konsultasi, kemudian informasi-informasi tentang UMI. Jadi diharapkan nanti peran KPPN lebih luas dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan UMI ini. Oh iya, mulia sekali tugas KPPN ya, Pak, bukan hanya terkait mengawal APBN saja, tetapi sekarang juga untuk pemberdayaan UMKM. Betul. Kemudian Pak, berapa ya jumlah UMKM yang dibina oleh KPPN Makassar II? Oke, yang sudah menempatkan produknya sendiri yang ada di KPPN di pojok itu baru 2. Karena ini memang terkait dengan space ya, tempat ya memang, dan baru 2, tapi yang sudah dilakukan pembinaan, sudah pernah dilakukan fasilitasi mempertemukan itu ada 7. Kemarin ada beberapa 3 ya, diantaranya itu sudah kita ikut sertakan pada Basar. Jadi ada pada kegiatan Hari Keuangan, kemudian hari 17 Agustus kemarin ya, itu kita sertakan di dalam pasar-pasar pameran yang dan kegiatan kita. Oh siap Pak. Nah selanjutnya pertanyaan untuk Bu Mia. Kemarin kan setelah mengikuti BIMTEK ya Kak Mia, bisa mungkin sharing pengalaman Kak Mia waktu ikut BIMTEK. Terus apa ada perbedaannya, ilmu yang didapat mungkin lebih banyak atau bagaimana? Oh iya Bu Dian, perbedaannya pasti ada ya Bu Dian, karena sebelumnya saya di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, dan sehari-harinya bekerja masalah revisi Bu Dian. Jadi pas tahun 2022 saya pindah ke KPPN Makassar II dan dipercayakan sebagai PIC UMI. Jadi pas saya datang dipercayakan ada pemanggilan diklat, dipercayakan sama kepala seksi saya Bapak Kun Sri Hartanto untuk ikut diklat ke Jakarta.
Pengalamannya banyak sih Budian, kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain dari KPPN, sharing tentang kendala-kendala apa yang dihadapi di lapangan. Begitupun dengan pengajar-pengajarnya, dia bisa mengajarkan kita tentang SIKP, tentang aplikasi SIKP UMI. Oh, menarik tadi saya dengar SIKP ya, Bu Mia. Iya, SIKP. Itu semacam apa aplikasi atau apa ya? Aplikasi Budian. Oh, itu gunanya untuk memantau, Untuk monitoring ya? memonitoring. Terus yang bisa akses itu hanya KPPN ya? Iya, hanya KPPN Budian yang dikasih user sama password dari kantor pusat. Oh iya Pak. Izin Pak, kalau berbicara tentang UMKM pasti berhubungan juga dengan pembiayaan KUR. Izin Pak, apa sih perbedaan antara KUR dan UMI, kan sama-sama menyalurkan pinjaman untuk UMKM? Oke. Iya Pak. Ya Mbak Dian, jadi memang KUR sama UMI adalah saling melengkapi sebenarnya. Mungkin yang sebelumnya sudah cukup lama ya KUR, kita dengar KUR, pembiayaan KUR itu sudah lama program dari pemerintah untuk memfasilitasi UMKM. Nah, perbedaan ada paling tidak ada 6 perbedaan yang bisa kita lihat gitu. Kalau KUR itu biasanya diperuntukkan UMKM yang sudah memiliki izin. Oh, izin Jadi usaha. sudah memiliki izin usaha gitu. iya. Kalau UMI itu untuk masyarakat UMKM yang kecil yang tidak perlu punya izin usaha. Nah, kemudian dari sisi besaran pinjaman. Kalau di KUR itu antara 25 juta sampai bisa 500 juta. Oh, Korea. KUR. Kemudian kalau UMI itu hanya batasnya sampai 20 juta. Jadi antara 500.000 sampai 20 juta. Karena besaran itu tadi juga berpengaruh ke tenor. Oh, tenor ya Pak. Tenornya kalau KUR itu pada umumnya memang di rata-rata di atas 1 tahun. Sementara kalau UMI tenornya itu antara 48 minggu atau 53 minggu. Jadi di bawah 1 tahun. Perbedaan lagi adalah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan UMKM masyarakat itu tidak perlu agunan, Oh, tidak memerlukan agunan karena memang kecil tadi ya. Kemudian kalau KUR itu menggunakan agunan sesuai dengan persyaratan oleh perbankan. perbankan ya. Kemudian dari penyalurnya sendiri, kalau KUR itu disalurkan oleh perbankan. Sementara kalau untuk UMI itu lembaga non bank. Tadi juga sempat LKBB ya, Pak. disinggung yang untuk di Makassar 2 tadi ada PT PNM, Pegadaian dan Koperasi Mitra Duafa ya. Mitra Duafa. Oh iya Pak. Betul. Eh, Kemudian satu lagi tadi iya, yang kelupaan. Kalau di UMI karena ini masyarakat pemula, masih kecil, maka ada kewajiban dari penyalur itu untuk melakukan pendampingan. oh, pendampingan ya Pak. Pendampingan itu bisa monitoring, konsultasinya, jadi didampingin. Kalau KUR memang tidak ada kewajiban bagi perbankan itu untuk melakukan pendampingan. Oh, Mungkin begitu. itu salah perbedaan. Nah, dengar-dengar nih ya Pak atau Bu Mia, bunga UMI itu katanya lebih besar ya dari KUR. Walaupun kan secara plafon lebih rendah, cuman sampai 20 juta, tapi kok bunganya bisa besar ya? Apa itu tidak menyulitkan UMKM atau bagaimana? Oh, tentu bunganya agak rendah Budian dari pembiayaan yang lain karena memang ini untuk masyarakat terbawah Budian. Jadi plafon UMI agak rendah dari pembiayaan yang lain. Oh, begitu. Terus Pak, saya pernah baca sumber pendanaan UMI itu kan pure dari pemerintah ya, yang disalurkan ke lembaga penyalur. Terus itu dari mana ya Pak? PIP ya? Itu PIP bisa dijelaskan terkait Ya, PIP? jadi PI itu adalah BLU, Oh, adalah layanan BLU ya, Pak. umum, badan layanan umum di Kementerian Keuangan. Kalau secara itu lagi koordinasinya dengan Ditjen Perbendaraan. Oh, Jadi dia sebagai pengelola dananya, tapi penyalurannya itu melalui PIP, Pusat Pembiayaan Investasi Pemerintah itu menyalurkan dananya melalui
lembaga penyalur tadi, Oh, lembaga. Pegadaian, PNM dan koperasi itu. Koperasi itu masing-masing daerah beda-beda. Itu masing-masing daerah beda-beda. Kalau tadi di sini koperasi Mitra Duafa. Mitra Duafa, mungkin daerah lain beda lagi namanya. Oh, enggak sama semua ya, Iya, Pak? tapi yang tetap itu yang di Pegadaian sama PNM itu, jadi itu. Kalau di Pegadaian itu masih minta jaminan ya, Pak? Kalau yang di UMI sendiri sebenarnya enggak dipersyaratkan ya kalau untuk jaminan ya, tapi Kalau ini Pak, Pegadaian masih ada dia persorangan, kecuali Oke. koperasi dia berkelompok Pak. Jadi dia tanggung renteng dengan kelompoknya. Kalau di Pegadaian masih meminta jaminan Pak. Kemudian kan ada aturan baru terkait monitoring dan evaluasi ultramikro, yaitu dengan diterbitkannya Perdirjen nomor 6 ya, Bu Mia. Iya. Bisa dijelaskan ke Sobat Perbendaraan perbedaan dengan aturan sebelumnya? Oh, di aturan sebelumnya itu per 25 tahun 2018, di aturan terbaru yaitu per 6 tahun 2022, di mana perbedaannya pada monitoring penyaluran data, di mana itu sebelumnya 75 debitur sampel, di aturan terbarunya sampai 100 ya. Itu per triwulan, kemudian bisa berubah di per triwulannya. Yang kedua itu pada agunan. Yang lalu itu agunannya harus disebutkan agunannya apa, misalkan cincin, motor dan lain-lain. Terus yang ini agunannya hanya disebutkan ada atau tidak ada. Terus survei keekonomian debitur Baslen yang dulunya kita KPP langsung memilih dari aplikasi SIKP UMI, tapi sekarang sekarang Kanwil yang menargetkan jumlah berapa yang harus kita survei. Terus ada juga yang namanya survei responden pembanding. Tapi ini bukan kerjaan kita Budian, kerjaannya Kanwil. Kanwil ya. Iya Budian. Terus ada enggak Bu Mia pengalaman menarik pas survei, suka dukanya pas melakukan survei UMI? Oh, ada sih Budian, banyak. Waktu kami ke Takalar itu rumahnya debitur itu berjauhan Budian. Kita survei 5 inline, semua berjauhan. Dan pas kita survei yang terakhir itu rumahnya jauh sekali, ada 5 kilo masuk, pas sampai di sana orangnya tidak ada Budian. Tapi kami sangat menikmati perjalanan juga, kita bisa singgah makan jagung di jalan Budian. Terus waktu kemarin yang di Goa memang dekat sih Budian, tapi kita tetap harus berjalan karena rumah debitur itu tidak bisa dijangkau dengan mobil. Jadi kita berjalan sekitar 1 kilometer ke debitur yang satu dengan debitur yang lainnya. Ya, saya mau bertanya lagi ke Pak Arief. Izin Pak, bentuk koordinasi KPPN dengan lembaga penyalur itu seperti apa ya Pak? Ya, jadi di KPPN telah mengagendakan, jadi secara terjadwal kita melakukan koordinasi dengan mengundang para penyalur. Mengundang penyalur untuk koordinasi apa hambatan. Kemudian ketika kita melakukan survei juga kita melakukan koordinasi dulu. Kita undang mereka, kita melakukan sharing session sama mereka, kendala-kendala apa yang dihadapi. Jadi lebih biasanya interaktif, kita terjadwal 3 bulanan. Oh ya Pak, tadi saya juga dengar penjelasannya Bu Mia terkait nilai keekonomian debitur, survei baseline inline ya Pak. Izin Pak, kalau misalnya berdasarkan hasil survei itu, nah ternyata UMI ini tidak membawa dampak itu Pak, apakah ada langkah-langkah yang dilakukan, mungkin KPPN ikut membina atau KPPN cukup memberikan masukan saja ke penyalur. Nah, misalnya berdasarkan hasil monep kami nih di lapangan ternyata seperti ini atau saran-saran mungkin dari KPPN kalau misalnya ditemukan nilai keekonomian itu tidak meningkat Pak,
malahan justru menurun setelah pinjam UMI begitu Pak? Ya, makanya salah satu yang ditugaskan sama KPPN tadi disampaikan oleh Mbak Anasmia kan untuk melakukan survei, untuk melakukan monitoring. Tujuannya itu untuk melihat apakah ada perubahan ini di ekonomi, keekonomian pribadi, keekonomian usaha bagi debitur itu dilihat. Ini tujuannya seperti itu. Idealnya harusnya selalu ada peningkatan. Kalau ternyata tidak ada peningkatan atau malah menurun, karena ini berarti akan ada salah itu. Bisa jadi kreditnya tadi itu untuk konsumtif, bukan untuk Pak, usaha. itu. Takutnya untuk keperluan pribadi Pak Nah, sehari-hari. itu nanti menjadi rekomendasi bahwa terhadap penyalur, karena yang melakukan verifikasi ini kan penyalur. Jadi kalau dari survei yang disurvei ternyata semua debitur dari si penyalur X tadi, dari misalkan satu di antara 3, itu nanti bisa kita berikan rekomendasi bagi di PIP, di pusat, bahwa Pak Wati ini sasaran yang direkrut oleh penyalur ini kurang tepat kan itu. Oh, gitu Kalau ya. memang ternyata keseluruhan bagian besar dari yang disurvei tadi tidak memiliki nilai tambah bagi debitur. Oh, begitu Pak. Tapi mungkin untuk wilayah KPPN Makassar 2 sudah meningkat ya hasil surveinya kayak begitu. Iya, kemudian Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi, kalau survei itu katanya sampai dilihat kayak tegel rumah, toilet kayak gitu, itu masuk survei keekonomian atau apa Bu? dia masuk ke survei keekonomian pribadi Bu Dian. Jadi kita melihat dari segi segi pendidikan, segi kesejahteraannya dan dampak usahanya. Yang ada juga kita lihat dari segi keekonomian usahanya, kita lihat dari modalnya sama aset, dan ada juga yang dilihat dari keekonomian inklusif. Oh, inklusif. Iya, gitu itu yang dilihat pengetahuan dan pemanfaatan produk debiturnya. Oh, izin Pak mau bertanya lagi, hubungan antara KPPN dengan penyalur selama ini bagus, terus berarti semua penyalur itu kooperatif ya Pak dalam memberikan data, artinya tidak ada yang ditutup-tutupi, kayak misalnya banyak yang macet tapi dilaporkannya bagus atau bagaimana Pak? Ya, selama ini sih dari yang sudah alami cukup bagus ya. Makanya ini dilakukan, nanti kita uji aja pada saat survei. Lihat apa survei ini kan yang menentukan kan dari, kan boleh ya kalau sekarang ya dari data, artinya bukan mereka yang menyodorkan tapi kita yang melihat. Nah di situ bisa kita lihat selama ini mereka cukup kooperatif untuk koordinasinya. Nah, dalam penentuan suku bunga, apakah Kementerian Keuangan ikut campur ya Pak? Misalnya dalam penentuan bunga di LKBB A, B, C, ada patokan bunganya maksimalnya berapa atau minimumnya berapa? Memang ada patokan nilai tertentu ya yang dibatasi maksimal, karena kan yang diberikan oleh UMI dengan nilai tertentu ini kemudian harus ada batasan maksimal, jangan sampai karena kan ngambil dari PIP-nya sudah rendah. Oh gitu. Jadi tidak bisa si penyalur itu menetapkan bunga semau dia, nggak bisa. Oh iya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak terkait pembiayaan ultramikro ke depannya Pak? Apa ada saran atau masukan? Ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana Pak harapannya ke depan? Ya, ini memang kalau melihat dari pengalaman yang kemarin, termasuk yang produknya sendiri difasilitasi di KPPN, ternyata mereka juga belum tahu kalau ada akses UMI ini. Artinya sosialisasi ini yang perlu lebih ditingkatkan, perlu galakkan ke masyarakat bahwa ada program-program pemerintah dalam rangka untuk membantu pembiayaan UMKM. Oh iya. Kalau dari sisi produknya sendiri saya kira cukup bagus, karena UMI ini adalah suplemen dari saling melengkapi dari program KUR yang itu. Jadi
dari si program sudah bagus, cuman tinggal ketika implementasinya ini banyak masyarakat yang belum tahu. Oh, Kayak tahu. gitu. Oh iya. Untuk Ibu Nesmia mungkin ada yang mau ditambahkan? Oh, tambahan ya Budian, kepada masyarakat yang ingin mengambil kredit UMI, silahkan menghubungi penyalur Pegadaian, PNM dan Koperasi Mitra Duafa atau Komida. Oh iya. Baiklah Sobat Perbendaraan, kayaknya bincang-bincang kita ini sudah cukup padat, tapi sangat menginspirasi, banyak info yang kita ketahui bahwa KPPN itu tugasnya salah satunya adalah terkait dengan pemberdayaan UMKM. Tibalah kita di akhir acara Burung Dara, Burung Cendrawasih banyak terbang di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.